RT 3, RW 1, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Di halaman rumah kecil berukuran 8 x 7 meter persegi itu, sejumlah tumbuh-tumbuhan produktif seperti jambu, rambutan, menjadi penyejuk rindangnya pekarangan rumah yang ditempati Nasir dan istrinya, Siti Hajir. Nasir bukan orang sembarangan. Beliau adalah pejuang gagah berani yang bertaruh nyawa demi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahkan kini namanya masuk sebagai daftar veteran yang membela tanah air pada masa penjajahan Jepang dan agresi Belanda setelah Jepang menyerah. Dan itu dibuktikan dengan piagam penghargaan gelar kehormatan veteran RI dari Menteri Pertahanan dengan predikat pejuang kemerdekaan RI. Beliau lahir di Kebun Rejo, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, tahun 1930. Bahkan beliau ingat bagaimana ia bersama para pejuang kemerdekaan lainnya melawan penjajah dari bumi pertiwi ini. Kata Nasir, dengan senjata apa adanya, ia bersama para pejuang tidak gentar sedikit pun menghadapi bala tentara penjajah. Apapun bisa kami jadikan senjata. Tidak hanya bambu runcing, minyak tanah dan bensin pun kami gunakan untuk melawan tentara Belanda ketika perang di ladang padi atau Taman Raya Bung Hatta. Minyak tanah dan bensin digunakan untuk membakar kem-kem yang ditempati tentara Belanda yang melakukan agresi usai Jepang menyerah, kata Nasir. Saat ini Nasir tinggal berdua dengan istri pertamanya, Siti Hajir. Sebelumnya, setelah 3 bulan menikah, Nasir bercerai dengan Siti Hajir dan menikah lagi dengan wanita lain. Namun karena masih sama-sama mencintai, akhirnya kedua pasangan ini kembali menjalin rumah tangga di usia senja pada tahun 2012 setelah keduanya lama bercerai. Anak saya ada 12 orang. Saat ini anak saya yang hidup tinggal 6 orang, dan mereka merupakan buah hati saya dengan istri saya yang lain. Kalau dengan Siti Hajir, saya nggak punya anak. Maklumlah, usia pernikahan kami ketika masa penjajahan hanya 3 bulan lamanya. Anak-anak saya sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Kalau untuk makan, cucu kami yang masak, kata Nasir. Nasir mengaku bahwa dirinya tidak hanya terlibat melawan tentara Belanda, tapi juga ikut berperang melawan Jepang. Saat melawan Belanda yang agresi setelah Jepang menyerah, usianya masih 17 tahun, dan kawasan Ayasirah atau perbatasan Padang Solok menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika itu. Saya ikut berperang melawan tentara Belanda sekitar setahun lamanya. Kawasan Sitinjau Lawik itu menjadi benteng pertahanan bagi kami pejuang bangsa Indonesia. Di Ayasirah, saya bersama pejuang lainnya menghadang tentara Belanda yang hendak ke Solok, kata Nasir. Peperangan yang terjadi di Ayasirah berlangsung malam hari. Tapi, Nasir mengaku tidak ingat lagi tanggal dan bulan peristiwa di Ayasirah tersebut. Namun yang jelas, saat itu komandannya yang bernama Anwar dengan pangkat kopral mengalami luka tembak di bagian pahanya. Beliau luka parah dan kami evakuasi menggunakan kain sarung. Saat ini saya tidak tahu di mana keberadaan Pak Anwar. Apakah beliau masih hidup? Saya kurang tahu. Informasi terakhir yang saya dapatkan, beliau ikut pindah bersama tentara lainnya ke Jakarta. Namun saya memilih tinggal di Padang dan pensiun karena saya tidak sekolah, kata Nasir. Waktu perang di Ayasirah, kami pernah tidak makan nasi selama 6 hari 6 malam. Kami kehabisan bekal, dan kami lari ke Solok. Ayasirah ketika itu dikepung oleh tentara Belanda. Saya dan beberapa pejuang lainnya selamat.
dan beberapa di antaranya ada yang jadi tawanan Belanda, kata Nasir. Siti Hajar mengaku bahwa Nasir merupakan pejuang yang gagah berani. Sebagai seorang istri, Siti Hajar mengaku bangga mempunyai suami seorang veteran yang membela negara ini. Siti Hajar mengatakan, meski nyawa taruhannya, Nasir tidak takut mati. Bahkan beliau siap untuk gugur demi membela tanah air. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah veteran perang Indonesia yang sempat tidak makan 6 hari selama agresi militer Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.